Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya, lalu beliau berkata kepada mereka, "Atadruna manil muflis?" Kalian tahu enggak siapa orang yang pailit itu? Siapa orang yang bangkrut itu? Mungkin pandemi ini mempertontonkan kepada kita banyak orang-orang yang bangkrut dan gulung tikar. Para sahabat ketika ditanya, maka mereka menjawab sesuai dengan pengetahuan mereka. Mereka mengatakan, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'." Kalau orang yang pailit di tengah-tengah kita ya Rasulullah, alaikas salatu wassalam ya Rasulullah, maka dia adalah orang yang tidak punya cash dan tidak punya aset, habis semuanya. Itu orang bangkrut. Ya. Lalu beliau mengarahkan pemahaman para sahabat ini kepada sesuatu yang lebih baik dan benar. Agar kita tidak terus berpikir tentang dunia, agar kita tidak terus sibuk membangun dan membangun yang ternyata semua akan kita tinggalkan. Yakin kita akan meninggalkan semuanya. Maka beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Walakinnal muflis min ummati." Akan tetapi orang yang pailit dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin. Tapi orang yang pailit dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat, dia dibangkitkan dari kuburnya dalam kondisi telanjang, tidak ada pakaian yang dia kenakan, tidak ada alas kaki yang dia pakai, dia digiring ke padang mahsyar, tapi dia datang membawa pahala yang banyak. Orang baik dia ini, dia bawa pahala solat. Ingat, solatnya ikhlas, solatnya sesuai dengan tuntunan. Dia datang dengan pahala sodakohnya, berarti sodakohnya ikhlas. Oleh karena itu dapat pahala. Dan dia datang dengan pahala puasa. Bukan puasa asal-asalan dia. Dia benar-benar berpuasa selama Ramadan. Puluhan tahun dia puasa, puluhan tahun dia sodakoh, sampai mati dia tidak pernah meninggalkan sholat. Bahkan mungkin dia ada sholat malam, ada sholat sunnah yang dia kerjakan, dia bawa itu pahala. Dalam bayangan dia, surga di depan dia. Dia punya hitung-hitungan, tapi ternyata dia lupa
bahwa ada perampok-perampok kebaikan yang dia bawa itu. Ya'ti waqad syatama hadza. Dia datang membawa pahala yang besar, tapi dia punya kesalahan sama orang lain. Jangan berpikir hanya baik antara engkau sama Allah Azza wa Jalla saja. Dia pernah membuli fulan, dia pernah mencaci maki fulan, dia pernah menghina fulan. Wa qadhafa hadza, dia juga punya dosa menuduh saudaranya berzina, menuduh dengan tuduhan yang tidak benar. Wa akhadha mala hadza, dia pernah ngambil hartanya fulan. Dia pikir hartanya dia gunakan untuk kebaikan. Dia datang juga pernah daraba hadza, pernah memukul fulan. Wa safaka dama hadza, ada yang juga pernah membunuh saudaranya atau memerintahkan saudaranya untuk dibunuh. Maka pengadilan hari kiamat akan ditegakkan. Orang-orang yang pernah dizalimi, ingat, kalau kita punya kezaliman yang sudah kita lakukan dahulu, tatkala kita SMA, setelah kita baligh, ketika kita kuliah, atau tatkala kita muda, jangan berpikir engkau dengan banyak sholatmu, dengan banyak puasamu, dengan banyak sedekahmu itu tertutupi. Mereka akan datang. Kalau orang-orang yang kita zalimi banyak, mereka akan berbondong-bondong menuntut kepada Allah Azza wa Jalla. Dia datang mengatakan, ya Rabbi, nih fulan nih yang soleh katanya, yang banyak puasanya, yang banyak sholatnya, yang banyak sedekahnya, dia pernah menghina aku ya Allah. Hari itu gak bawa uang dia, maka kebaikan dia diberikan sebagian sesuai dengan kezaliman yang dia lakukan, terus dibagikan. Bagaimana kalau yang dizalimin adalah 1000 orang karena dia seorang pemimpin? Bagaimana kalau yang dizalimin adalah 1 juta orang karena dia menjadi penguasa pada waktu itu, bos di perusahaan, kepala di satu tempat? Hati-hati, anak buahmu datang menuntutmu pada hari kiamat karena kezaliman yang dilakukan, atau engkau sebagai kepala security atau apapun, sehingga kebaikan orang ini habis. Dia sholat capek, dia sedekah banyak, habis nol. Tapi ternyata masih ada yang menuntut, mengatakan, ya Rabbi, dia juga pernah menzalimin aku. Dilihat pahalanya sudah habis. Kita punya pahala sholat Jumat insya Allah, jangan sampai diambil sama orang lain. Kita punya pahala Ramadan kemarin puasa, jangan sampai habis pahala itu. Tatkala pahala itu habis, dosa orang yang kita zalimin itu diambil dan ditimpakan kepada orang yang menzalimin ini. Ahibati fillah, kemudian kemana orang soleh ini? Kemana perginya orang yang taat kepada Allah ini? Orang yang menjaga hubungannya dengan Allah, yang taat dengan aturan agama, tapi dia lupa bagaimana menjaga hubungan dengan manusia. Thumma turiha finnar, kemudian dia dilemparkan ke neraka. Na'udzubillahi minnar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Azza wa Jalla kelak pada hari kiamat, dia akan benar-benar menegakkan keadilan. Maka diperintahkan kepada seorang yang menyuruh, mengatakan, yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qurb. Ini Allah menyeru kepada seluruh manusia yang ada di padang mahsyar, dan suara Allah akan didengar sama yang jauh dan dekat sama. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Anal malik, anad dayyan, akulah raja, akulah pemberi balasan. La yanbaghi li ahadin min ahli jannah, nggak boleh penghuni surga masuk surga sedangkan satu penghuni neraka masih punya hak atas dirinya. Nggak bakal antum masuk surga kalau ada penghuni neraka yang punya hak atas
atas diri antum. Mungkin dia orang salah memang, dia pantas masuk neraka, tapi engkau tidak akan masuk surga sampai diambil hak darimu untuk dia. Begitu pula penghuni neraka nggak akan masuk neraka sampai diambilkan hak. Kalau ada penghuni surga yang akan masuk surga masih punya hak atas penghuni neraka. Maka ahibati fillah, Allah mengatakan wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Kami akan letakkan timbangan keadilan, tidak ada satu pun yang dizalim.